Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga dan kita akan membahas tentang pengertian berita, ya, karakteristiknya dan jenis-jenis berita sesuai dengan silabus yang sudah ada. Maka kita akan membahas tentang berita. Ya. Baik, saya akan share screen. Teman-teman bisa cek materi dalam bentuk PPT-nya di Google Classroom yang sudah saya share di situ ya. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Tentu kita dalam belajar tentang jurnalistik, kita tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya berita ya. Berita adalah sesuatu yang sering kita dengar ya, eh, ketika kita misalnya membuka atau membaca atau menonton media televisi, ya, membaca koran ataupun mendengar radio atau membaca media online. Ya, tentu kita seringkali ingin mengetahui sebuah informasi, ya, ingin tahu ada apa di sekitar kita, apa yang terjadi di bidang politik, apa yang terjadi di bidang ekonomi, hukum dan seterusnya, maka kita tentu akan membaca berita. Oke, pertanyaannya adalah apa sih pengertian berita ya? Ada banyak ahli yang menjelaskan atau mendefinisikan tentang apa itu berita dan meskipun eh, para ahli itu mengeluarkan atau memberikan definisi yang berbeda-beda, tapi kita bisa menarik beberapa poin atau esensi yang penting ya, yang itu pasti menjadi poin inti dari sebuah berita. Nah, yang pertama saya mengutip dari Paul de Massener ini ya. Dia mengatakan bahwa berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Nah, dari pengertian ini kita bisa menarik poin penting ya, bahwa berita itu adalah sesuatu yang baru. Kemudian penting, ya, penting buat siapa? Tentu buat masyarakat atau buat pembaca, ya, atau buat publik, dan kemudian juga menarik perhatian, ya. Uh, itu juga hal yang menurut Messenger menjadi inti dari sebuah berita. Kemudian JB Wahyudi, ya, dia menjelaskan bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan melalui media massa periodik. Nah, dari pengertian ini tentu tadi hampir sama ya, bahwa ada sesuatu yang baru, ada nilai pentingnya, ada nilai menariknya, dan kemudian dipublikasikan ya, oleh media massa periodik, oleh media yang memang sudah memiliki jadwal yang teratur gitu ya, yang sudah memiliki periode-periode tertentu. Itu pengertian berita menurut JB Wahyudi. Selanjutnya, berita adalah laporan tentang fakta dan atau opini yang menarik perhatian dan penting yang dibutuhkan sekelompok masyarakat. Ini menurut Profesor Mitchell V. Chanley. Ya. Jadi berita itu dibilang adalah laporan tentang fakta. Ya. Fakta itu adalah suatu peristiwa yang terjadi, ya, atau opini. Ya. Opini itu adalah pendapat yang menarik perhatian dan penting untuk masyarakat. Ya. Itu menurut Chanley. Dan yang terakhir, saya mengutip dari Richard Rudin dan Trevor Ibbotson, yang dia bilang bahwa berita itu adalah sesuatu yang baru, menarik, dan benar, gitu ya. Meskipun kalau saya baca dari bukunya ini, kedua penulis ini menjelaskan bahwa pengertian news itu sebenarnya memang, atau pengertian berita itu masih
banyak perdebatan lah gitu ya, bahwa misalnya dia bilang bahwa sesuatu baru. Apa sih parameter baru? Sejauh mana sesuatu fakta itu bisa dikatakan baru? Apa ukurannya? Apakah baru itu adalah sesuatu yang baru terjadi saat ini, detik ini, atau 1 jam yang lalu, atau seperti apa? Nah, ini tentu juga pasti akan terjadi perbedaan pandangan tentang hal ini. Termasuk juga tentang interesting atau menarik. Menarik buat siapa? Ya, tentu ukuran menarik itu berbeda-beda setiap orang gitu kan. Menarik itu buat saya tentu belum tentu sama dengan menarik buat orang lain, gitu kan? Karena orang punya preferensi yang berbeda-beda, punya minat yang berbeda-beda. Jadi tentu saja interesting itu juga sesuatu yang relatif gitu ya, yang tidak bisa diukur dengan hal yang pasti. Ya. Termasuk juga true atau benar gitu ya. Ini juga sesuatu yang juga relatif juga gitu. Benar itu menurut siapa dan apa ukurannya bahwa sesuatu itu dikatakan benar. Karena sekali lagi bahwa benar menurut saya juga bisa jadi menurut orang lain juga pasti benar itu belum tentu juga gitu kan. Karena setiap orang itu masing-masing punya preferensinya, punya perspektif masing-masing. Jadi tentu ini juga sesuatu yang eh, relatif gitu. Ya, tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran bahwa berita itu ada beberapa hal yang penting, ya esensinya di situ tadi dari 4 definisi tadi ya. Oke, kemudian saya mengutip dari ini Boyd ya. Dia menjelaskan apa aturan dalam menentukan sebuah berita, ya, untuk menggambarkan bahwa memang itu layak atau bisa dikatakan sebagai sebuah berita. Yang pertama dia bilang adalah proximity. Ya. Proximity itu adalah sesuatu yang berdampak buat orang ya. Dalam hal ini adalah ada unsur kedekatan ya antara peristiwa yang terjadi dengan orang yang membacanya atau audiensnya atau halayaknya. Ya, ada kedekatan. Misalnya saya ada di Jakarta, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta tentu juga pasti itu memiliki unsur kedekatan dengan saya dan itu layak untuk disebut sebagai sebuah berita. Nah, selain proximity adalah relevance. Tentu relevance itu maksudnya adalah bagaimana bahwa sesuatu itu memang uh, sesuai kebutuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ada suatu peristiwa, ada suatu fakta, tapi belum tentu itu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, relevance di situ. Jadi memang ada unsur memang sesuatu itu memang penting dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pembaca atau khalayak. Nah, kemudian yang ketiga adalah immediacy atau kesegeraan ya. Jadi dia bilang news is about what is happening now. Jadi apa yang terjadi sekarang ya itu tentu sesuatu yang layak untuk di uh, diinformasikan atau diberitakan. Saya mengutip kata-katanya, news is only news. News is only news while it is new gitu ya. Jadi berita itu emang dikatakan sebagai sebuah berita kalau sesuatu itu adalah baru. Tapi kalau sesuatu itu tidak baru, sudah lama, sudah mungkin tidak ini, mungkin itu menurutnya bukan menjadi salah satu ukuran dari berita. Kemudian interest ya, menarik sama seperti tadi juga bahwa ada elemen dalam sebuah berita itu mengandung unsur ketertarikan ya oleh pembaca ataupun oleh masyarakat. Contohnya banyak sekali gitu ya, informasi yang menyangkut tentang artis gitu ya, mungkin itu menarik buat banyak khalayak. Informasi tentang seorang politisi yang punya nama besar gitu ya, kaum orang-orang tertentu, presiden gitu kan, pasti semakin dia punya nama ya, semakin dia public figure maka dia juga punya unsur ketertarikan di situ.
Kemudian drama. Drama ini maksudnya adalah ada unsur konflik di dalamnya, ya. Ada unsur apa namanya sesuatu yang mengandung eh, apa kontroversi gitu ya. Ada unsur eh, pertentangan, konflik di dalamnya, dan itu biasanya akan jadi layak dan eh, layak untuk disebut sebagai sebuah berita. Dan yang terakhir adalah entertainment, yaitu hiburan. Sesuatu itu bila menghibur bisa membangkitkan rasa senang buat masyarakat, buat pembaca, maka itu layak untuk disebut sebagai sebuah berita. Oke, dari beberapa pengertian tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman, bahwa apa sih esensi yang bisa kita ambil gitu ya? Esensi yang pertama adalah aktual, baru atau hangat. Jadi dari semua definisi itu pasti di dalamnya ada sesuatu yang baru, ya, aktual. Unsur atau elemen aktual itu menjadi hal yang memang menjadi sebuah pengertian sebuah berita. Ya, aktual itu adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak ketahui halayak dan disebarluaskan dengan segera oleh media massa. Nah, kemudian selain aktual apalagi faktual. Ya, ini mirip-mirip, kita jangan hati-hati jangan sampai ketukar. Ya, jadi kalau aktual itu adalah sesuatu yang baru atau hangat, sementara kalau faktual adalah sesuatu yang berlandaskan pada bukti atau fakta. Jadi faktual itu adalah faktanya. Kalau baru itu adalah sifatnya, bahwa sebuah fakta itu adalah baru atau aktual. Ya. Jadi selain aktual atau baru, esensi berita lainnya adalah faktual, bahwa memang itu ada peristiwanya, ada kejadiannya, bukan fiktif, bukan direka-reka, bukan karangan, bukan khayalan, gitu ya. Itu disebut sebagai sebuah berita. Apalagi selanjutnya adalah penting. Ya, dikatakan penting jika informasi itu memberikan manfaat dan pengaruh buat masyarakat, ya. Dan itu biasanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, ya. Sesuatu yang menyangkut keselamatan, keamanan, ya, kegangguan, ya, itu pasti sesuatu yang penting karena itu menyangkut bagaimana kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menarik, ya, yaitu sesuatu yang menarik minat orang, ya, menjawab rasa ingin tahu, disukai, dan membuat orang lain merasa terhibur. Jadi ada 4 esensi penting dalam uh, definisi berita. Ya, tadi yang pertama adalah aktual, kemudian faktual, penting, dan menarik. Maka inilah yang kita bisa sebut sebagai sebuah berita. Nah, dari esensi dan definisi tadi, maka kalau kita sederhanakan gitu ya, uh, kita bikin semacam rumus gitu ya, bahwa berita itu bisa jadi rumus. Bahwa berita itu adalah fakta ditambah nilai berita. B adalah berita, F adalah fakta, NB adalah nilai berita. Jadi sebuah berita itu bisa disebut sebagai sebuah berita bila ada faktanya, ya, faktanya ada kejadiannya, ada peristiwanya, kemudian ada nilai beritanya. Apa itu nilai berita? Nilai berita tadi yang tadi itu unsur menarik, unsur baru, unsur apalagi penting, hiburan dan seterusnya. Itu beberapa unsur nilai berita. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik apa saja nilai berita dan bagaimana judgement dalam membuat sebuah berita. Nah, jadi sederhananya seperti ini, teman-teman, bahwa berita itu adalah sesuatu fakta dan fakta itu punya nilai beritanya. Nah, kenapa penting ada nilai berita? Karena tidak semua fakta itu bisa disebut sebagai sebuah berita. Ya, tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta yang mengandung nilai berita. Ya, karena kalau kita cerita tentang fakta, tentu banyak sekali kan fakta di sekitar kita. Ada kejadian kecelakaan, ada kejadian kebakaran, ada kejadian macam-macam gitu kan. Tapi kan nggak mungkin itu semuanya akan diberitakan oleh media. Nah, disitulah ada ada penyaringnya, ada hitung-hitungannya, ada ukurannya. Apa ukurannya adalah nilai berita. Dengan begitu maka kita akan bisa menentukan apakah memang sebuah peristiwa itu layak menjadi sebuah berita atau tidak layak menjadi sebuah berita. Nah,
Ini hal yang menarik yang mungkin menjadi banyak pembicaraan di sekitar kita gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan informasi yang ada di media sosial? Apakah itu termasuk berita? Ya, tadi kan saya bilang fakta itu berita itu adalah fakta yang punya nilai berita. Nilai berita itu adalah penting, menarik, baru, apalagi tadi dan seterusnya gitu ya. Nah, kita tentu juga akan menemukan hal itu di media sosial. Ya, media sosial itu tentu macam-macam. Kita bisa dapat informasi di Facebook, misalnya di Instagram, di Twitter, gitu kan, di WhatsApp gitu ya. Itu juga kita sering sekali mendapatkan informasi di situ. Tapi apakah informasi di media sosial itu bisa dikategorikan sebagai sebuah berita? Nah, untuk menjawab itu, coba kita lihat tentang ini. Ya, poin pertama, yaitu jurnalis atau media bekerja dengan menggunakan kode etik. Jadi dalam membuat sebuah berita selalu ada kode etik, ya, ada pedoman, ada panduan yang itu mengatur bagaimana hal yang boleh dan hal yang tidak boleh. Jadi kode etik itu seperangkat aturan ya buat jurnalis atau membuat media dalam membuat sebuah berita. Itu tidak boleh dilanggar kode etik karena kalau dilanggar berarti kita sudah melanggar etika, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada unsur etika ketika dalam membuat sebuah berita. Ya. Sementara di media sosial, apakah ada etika? Nggak ada. Kita semua bisa membuat, mengupload informasi apapun di media sosial di akun yang kita miliki, tanpa kita harus mengikuti atau patuh pada kode etik. Ya, jadi informasi itu banyak sekali, bebas, apa saja bisa diupload, apa saja bisa diinformasikan di situ. Tapi kalau dalam kehidupan dalam jurnalistik tentu nggak bisa, karena harus ada aturan-aturan yang dipatuhi. Itulah namanya kode etik. Nah, kemudian yang kedua, berita ditujukan untuk kepentingan publik. Artinya sesuatu itu yang mengandung unsur penting buat publik. Ya, sementara informasi di media sosial belum tentu penting buat publik. Misalnya saya lagi jalan-jalan di pantai, terus saya foto, saya upload di Instagram. Ya, saya analisis lah di situ. Apakah itu penting buat publik? Enggak. Penting buat saya atau penting juga buat orang-orang tertentu yang saya kenal. Tapi buat masyarakat umum belum tentu. Sementara berita adalah sesuatu yang memang itu menyangkut kepentingan publik. Seperti tadi yang sudah kita definisikan, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada unsur kepentingan publik di situ, bukan kepentingan si wartawannya, bukan kepentingan si medianya, si pemilik medianya dan seterusnya. Tapi kepentingan publik lah yang diutamakan di situ. Oke, kemudian yang ketiga, berita punya prosedur dan tahapan yang ketat. Ya, jadi kalau misalnya saya seorang wartawan, saya meliput sebuah berita, maka saya harus melalui beberapa prosedur. Misalnya saya harus datang ke lokasi, kemudian setelah di lokasi saya harus wawancara, misalnya ada kejadian kecelakaan di jalan. Saya datang ke sana, terus saya observasi, saya amati apa saja bagaimana kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian saya wawancara. Wawancara siapa? Wawancara si korbannya misalnya, atau saya wawancara saksi mata yang melihat kejadian itu. Kemudian saya juga bisa wawancara polisi untuk mengkonfirmasi seperti apa peristiwanya. Ya. Nah, setelah selesai wawancara itu, maka saya tulis itu menjadi sebuah berita. Ya, saya kemas menjadi sebuah berita. Setelah itu saya kirim ke kantor, ke ruang redaksi. Nanti di ruang redaksi ada editor, ada produser yang akan mengedit, akan memeriksa naskah itu. Mereka yang akan memastikan bahwa naskah itu sudah layak, sudah akurat, ya, dan sudah memenuhi standar jurnalistik. Baru setelah itu, barulah media itu dipublish atau dipublikasikan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilewatin ketika kita membuat sebuah berita. Sebaliknya, di media sosial hal itu tidak dilakukan. Ya, jadi di media sosial kalau kita misalnya mau mengupload sesuatu, ya tadi misalnya saya melihat kecelakaan, saya dari pandangan mata saya langsung bisa bikin informasinya, saya langsung upload di media sosial, tapi tanpa melalui tahapan-tahapan yang ketat tadi itu. Artinya apa? Tahapan yang ketat itu adalah
untuk menjamin bahwa sebuah berita itu memang sudah memenuhi standar jurnalistiknya, gitu ya. Apa saja standar jurnalistiknya tadi itu? Mematuhi kode etik, bahwa sebuah berita harus akurat, tidak boleh berpihak, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, berita dilahirkan oleh jurnalis dan medianya terlembaga, ya. Jadi wartawan memang dia wartawan di sebuah media, dan media itu memang sudah memiliki izin, ya, atau sudah tersertifikasi misalnya wartawannya juga, gitu kan, dan sudah terdaftar di Dewan Pers, ya. Jadi memang jelas ada lembaganya, ada jurnalisnya, dan pertanggungjawabannya jelas. Sementara media sosial kan enggak, karena siapapun boleh mengakses, siapapun boleh menulis tanpa batas, tanpa ada ketentuan, tanpa ada yang mengedit dan seterusnya. Nah, jadi dari semua syarat tadi itu jelas sekali bahwa itu tidak dipenuhi oleh media sosial. Nah, karena itulah eh, sesuatu peristiwa yang ditulis di media sosial, maka itu dikategorikan sebagai informasi, informasi tok, ya, hanya informasi, bukan berita, ya. Itu jawaban apakah informasi di media sosial itu memang bisa dikategorikan sebagai sebuah berita. Tentu tidak bisa, ya. Jadi informasi yang ada di media sosial itu hanyalah sebagai informasi, bukan sebagai sebuah berita. Oke, selanjutnya, nah ini kita bicara tentang sifat-sifat media massa, ya. Apa saja sifat-sifat media massa? Ya, tentu kita tahu bahwa media massa itu ada media cetak, radio, televisi, dan internet. Ya, masing-masing punya karakter masing-masing, punya sifat yang berbeda-beda. Misalnya, media cetak itu sifatnya dia dapat dibaca di mana saja, kapan saja. Ya, tentu dengan koran bentuk fisik yang sudah kita pegang. Kemudian dapat dibaca berulang-ulang, ya tentu saja kita bisa baca kapan saja, kita lihat lagi, gitu kan. Daya jangkaunya terbatas karena eh, dia kalau cetak tentu kan didistribusikan, gitu kan. Jadi nggak bisa dijual ke banyak wilayah karena dia harus membutuhkan tenaga untuk manusia untuk nyampe ke tangan pembaca. Biaya relatif rendah, daya rangsangnya rendah, ya. Daya rangsang itu artinya dampak dari sebuah berita itu buat masyarakat itu tidak sebesar media-media lain, misalnya televisi, gitu ya. Itu dampaknya. Jadi itu sifat untuk media cetak. Sementara untuk radio, ya, sifatnya ya adalah informasi itu dapat didengar pas jam siarannya, gitu ya. Daya rangsangnya juga masih relatif rendah, gitu kan. Biayanya masih relatif murah, daya jangkaunya luas, ya, meskipun tidak seluas televisi dan internet. Karena radio itu biasanya frekuensinya terbatas, hanya di satu wilayah, gitu ya. Nah, kemudian televisi, televisi itu kita paham bahwa dia adalah media audio visual. Ya, audio itu adalah dengar, visual dilihat. Jadi dia lebih lengkap. Kalau radio cuma audio saja, sementara televisi ada visualnya juga. Tentu hal ini membuat daya rangsangnya tinggi. Ya, itu kenapa seringkali kita lihat banyak sekali cara pikir orang, tindakan orang itu selalu dipengaruhi oleh apa yang dia tonton di televisi, apa yang dia lihat di televisi. Ya, apa namanya, seringkali kejahatan, kriminalitas itu pelakunya ngaku gara-gara dia nonton TV misalnya. Nah, itu membuktikan bahwa daya rangsang dari siaran TV itu sangat tinggi, buat mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi cara bertindak kita, dan seterusnya. Kemudian bisa diulang, ya, kalau misalnya itu ditayangkan ulang, gitu ya. Biaya sangat mahal tentu, ya, televisi itu karena dia teknologinya sangat kompleks, gitu kan, butuh kamera, studio, peralatannya itu sangat mahal, makanya dia dibilang biaya sangat mahal, dan daya jangkaunya luas, tidak tentu lebih luas daripada radio, ya. Televisi itu lebih luas daya jangkaunya. Jadi masyarakat di sebuah tempat, di desa manapun bisa nonton TV sepanjang masih dalam jangkauan yang bisa dijangkau oleh siaran televisi. Dan yang terakhir adalah internet. Nah, internet ini tidak terikat ruang dan waktu, gitu ya. Jadi kapan saja kita bisa melihat, bisa mengakses, begitu juga medianya kapan saja dia bisa langsung mempublish, ya. Benar-benar tidak terikat dengan periode atau waktu yang
harus sudah tertentu gitu ya. Kemudian unggul pada kecepatan, tentu saja. Detik ini juga, misalnya ada kejadian, detik itu juga media itu bisa langsung memberitakan. Itu kelebihan dari media internet ya, yaitu media online dan seterusnya. Dan yang sifat lainnya adalah multimedia. Nah, internet ini kelebihannya adalah menggabungkan dari beberapa format dari media-media sebelumnya. Ya, jadi di internet itu atau di media online itu kita bisa membaca berita dalam bentuk teks, tapi kita juga bisa membaca berita dalam bentuk audio. Ya, beberapa media online juga sudah menyediakan podcast misalnya. Kemudian video juga, ya. Semua media online sekarang juga sudah main di video. Tidak cuma itu, mereka juga punya kemampuan dalam membuat pesan dalam bentuk animasi, grafis, galeri foto dan seterusnya. Ya, makanya ada istilah storytelling multimedia ya. Multimedia storytelling itu kan salah satu tren baru dalam media online. Nah, karakteristik berita televisi. Televisi itu punya karakteristik yang khas sekali, yang itu membedakan dengan media-media yang lain. Apa itu? Pertama, mengutamakan gambar, karena visual ya. Jadi gambar-gambar yang menarik, yang atraktif, itu biasanya akan sangat diutamakan oleh TV ketika dia mau membuat sebuah program berita. Mengutamakan kecepatan, tentu gitu ya, meskipun tidak secepat dari media online, bersifat sekilas ya, karena berita televisi itu sangat dibatasi oleh durasi, jadi sangat singkat biasanya beritanya ya, kecuali misalnya ada program-program tertentu yang memang dia mengungkap lebih dalam tentang sebuah berita. Tapi pada umumnya kalau kita nonton berita harian di televisi itu sangat singkat-singkat gitu ya, pendek. Bersifat satu arah kecuali program yang interaktif dan daya jangkaunya luas. Tadi kita sudah sempat bahas. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis berita ya. Apa saja jenis-jenis berita? Yang pertama, berita keras atau hard news ya. Apa itu hard news? Yaitu segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang harus segera diberitakan ya. Jadi ini yang sering kita lihat, yang kita tonton di rumah, berita-berita yang terjadi ya, yang dalam program-program buletin berita atau media online juga pasti dia akan lebih mengutamakan kecepatan, dan biasanya berita-berita yang seperti itu adalah berita-berita hard news atau berita keras, berita peristiwa yang terjadi, berita apapun lah ya, mau berita ada peristiwa kejadian bom, banjir misalnya, ada kecelakaan, peristiwa hukum, ekonomi dan seterusnya ya. Peristiwa yang memang itu penting buat masyarakat untuk diketahui pada saat itu juga, maka itu dikategorikan sebagai berita hard news. Ya, katakan misalnya hari ini ada bom meledak, gitu kan, contoh gitu ya, ada bom meledak, kemudian kita kirim wartawannya, wartawan langsung bikin berita, langsung diberitakan, gitu kan. Itu adalah contoh dari hard news. Nah, selain hard news, ada soft news. Ya, kebalikannya, soft news itu adalah bobot informasinya lebih ringan. Ya, atau biasa kalau kita dalam sehari-hari sering juga disebut sebagai feature, berita feature. Ya, jadi biasanya berita feature itu dia tentu berbeda penyajiannya dengan berita hard news tadi. Kalau hard news itu kan beritanya langsung straight to the point. Apa yang terjadi ditulis informasinya. Ya, pakai prinsip 5W1H. 5W1H itu adalah what, who, where, when, why, dan how. Ya, apa yang terjadi, di mana, kapan, bagaimana kejadiannya, dan mengapa terjadi, itu langsung diberitakan dalam hard news. Udah, itu 5 unsur itu sudah cukup. Nah, sementara kalau soft news, tentu penyajiannya tidak langsung ke apa namanya, hal penting yang tadi seperti hard news, gitu ya. Dia biasanya penyajiannya lebih ringan, lebih santai, lebih menghibur gitu ya. Bahasanya juga bahasa yang bertutur, sifat laporannya bahkan lebih cenderung lebih mendalam, gitu ya. Jadi kalau tadi hard news itu sekilas langsung diberitakan 5W1H-nya, tapi kalau soft news itu lebih sifatnya lebih ringan, lebih menghibur. Meskipun dalam beberapa hal soft news itu masih terkait dengan berita peristiwa yang keras tadi, hard news-nya tadi itu. Misalnya tadi saya contohkan, hard news-nya adalah ledakan bom. Itu kan peristiwa yang harus segera diberitakan. Tapi kita juga bisa bikin berita soft news-nya. Misalnya apa? Misalnya kita beritakan tentang bagaimana nasib
para pedagang di sekitar lokasi kejadian yang bisa jadi terdampak kan, terkena dampak akibat ledakan bom itu. Bisa jadi mereka jadi sepi karena orang-orang nggak ada yang berani datang ke sana lagi misalnya. Nah, berita tentang nasib pedagang tadi itu, nasib pedagang di sekitar lokasi ledakan bom, itu contoh dari soft news. Jadi informasinya itu tidak peristiwa yang harus segera diberitakan, ya, meskipun itu masih terkait dengan peristiwa yang tadi, peristiwa ledakan bom tadi itu. Ya. Jadi soft news itu biasanya lebih kepada berita-berita olahraga, seni, tradisi, ya, sesuatu yang mengandung human interest, gitu ya, itu disebut sebagai soft news atau bahasa lainnya adalah feature. Nah, soft news itu bisa terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama berita ringan yang dapat disisipkan pada berita hard news. Tadi yang saya contohkan, ada ledakan bom, tapi ada peristiwa-peristiwa lain di sekitar itu yang kita bisa beritakan juga, ya, yang masih terkait dengan berita, yang masih terkait dengan peristiwa utamanya. Kemudian berita ringan yang terikat dengan peristiwa penting yang menjadi perhatian, yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Ini juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang memang misalnya ada kejadian, ada peristiwa pentingnya itu misalnya ada kecelakaan gitu ya. Terus kita bisa membuat berita soft news misalnya bagaimana kronologi kecelakaan itu, ya tentu bertanya lebih mendalam gitu ya. Tidak kejadiannya kecelakaannya, tapi kita bisa mencerita hal-hal lain di sekitar peristiwa kecelakaan tadi itu, dan itu masih terkait kan dengan isu yang tadi, isu utama tadi itu. Nah, kita bisa membuat seperti itu. Kalau teman-teman misalnya nonton televisi, sering sekali tuh ada hard news-nya, terus kemudian dilengkapi oleh soft news-nya untuk melengkapi sebuah informasi atas sebuah kejadian gitu ya. Dan yang ketiga itu berita ringan yang dikemas lebih mendalam, luas, ya biasanya ini hal-hal yang menyangkut human interest gitu ya, menghibur, dan itu juga seringkali kita lihat dalam berita-berita di media massa. Oke, selanjutnya selain tadi hard news dan soft news, ada lagi berita mendalam atau depth news gitu ya. Ini berita yang memaparkan fakta atau pendapat dalam konteks permasalahan yang lebih luas, ya, dari berbagai sudut pandang. Nah, depth news ini bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama berita komprehensif, berita interpretatif, dan berita investigatif. Ya, sorry. Jadi itu berita komprehensif, yaitu laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh. Jadi kalau ada informasi tentang harga cabai mahal gitu misalnya ya. Nah, kita kalau kita mau bikin berita komprehensif, maka kita akan menyajikan berita itu nggak cuma cabai mahal aja di pasar, tapi kita bisa menggali lebih dalam. Kenapa cabai bisa mahal? Apa yang terjadi? Ada masalah apa di balik itu? Sehingga harga cabai kok selalu naik pada saat musim hujan misalnya, atau setiap tahun selalu terjadi seperti itu. Nah, kita bisa membuat berita yang komprehensif, yang lebih lengkap, dengan mewawancarai beberapa orang, banyak pihak. Jadi nggak cuma wawancara pedagangnya aja, tapi kita juga bisa mewawancarai petani, ya, bagaimana kondisi mereka. Kita juga bisa wawancara ahli untuk menanyakan apa sih penyebabnya. Mungkin ada distribusi yang nggak lancar, atau mungkin ada bencana alam yang menyebabkan akhirnya gagal panen dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kita buat berita yang lebih lengkap. Itu sebagai berita komprehensif. Nah, kemudian berita interpretatif hampir sama ya, tapi di sini lebih banyak unsur analisisnya. Ya. Jadi berita yang memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial, ya, bersifat bertanya dan menggali makna sebenarnya dari sebuah peristiwa itu. Ya. Jadi merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Ya, bersumber dari rasa skeptis atau rasa ingin tahu dari si wartawannya. Jadi interpretatif itu semacam berita analisis. Jadi dia memaparkan peristiwanya. Tadi misalnya ada cabai mahal, kemudian dia akan gali lebih dalam lagi, dan dia akan meminta analisis dari berbagai pihak, dari ahli pertanian, dari pemerintah, dari akademisi tentang kebijakan itu seperti apa harusnya, ya, apa yang harus dilakukan. Nah,
lebih mendalam lagi ketimbang yang komprehensif tadi. Kalau komprehensif tadi kan hanya menyajikan berbagai sisi, gitu kan. Tapi kalau interpretatif sudah masuk ke analisisnya. Dan yang terakhir adalah investigatif. Nah, ini lebih dalam lagi karena dia membongkar sebuah fakta dari sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Kalau misalnya tadi contoh lagi bahwa tentang cabai tadi itu, maka seorang wartawan investigatif ya yang bisa membuat laporan investigatif itu tentu dia akan mencoba mencari tahu ya, akan menggali lebih dalam untuk membongkar apa sih yang terjadi sebenarnya, kenapa harga cabai itu bisa mahal setiap tahun ya. Mungkin dia bisa masuk langsung ke sampai ke apa namanya? Langsung terjun ke lapangan, bertanya kepada para petaninya, kemudian dari situ dia akan ketemu ada fakta-fakta tertentu, dia coba dalami lagi, dia ketemu ke agen-agen penjualnya, ke distributornya, kemudian dia lihat ada permainan di situ misalnya gitu kan, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang tersembunyi yang tidak tampak oleh masyarakat itu bisa digali oleh laporan investigatif. Nah, tentu ini dikategorikan sebagai deep news atau berita mendalam. Ya. Oke, selanjutnya ini hal terakhir yang mungkin bisa saya jelaskan bahwa prinsip dasar dalam sebuah berita itu adalah bahwa informasi itu adalah hak ya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ada pasal 28, ada undang-undang tentang HAM juga, bahwa informasi itu yang menjadi hak masyarakat. Jadi media itu tidak boleh menutup-nutupin kalau memang itu ada informasi yang memang itu layak dan relevan, penting untuk masyarakat. Tidak boleh kita menutup-nutupin, tidak boleh mencegah atau berusaha untuk menghalang-halangi publik untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya seperti apa sih, ya. Jadi pemerintah bahkan nggak boleh mengintervensi, menghalangi media ketika media itu mau memberitakan sesuatu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi informasi itu adalah hak, kemudian media lahir untuk publik, untuk masyarakat, bukan buat pemiliknya, bukan buat si wartawannya, bukan buat tapi yang penting adalah buat masyarakat. Seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir, media sebagai pilar keempat demokrasi. Ya, kita tahu bahwa dalam demokrasi itu ada tiga disebutnya sebagai trias politika gitu ya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mereka lah penyelenggara negara. Tapi di luar itu, media punya peran yang sangat besar sebagai kontrol sosial. Itulah disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Bahwa media harus bisa melakukan pengawasan terhadap kehidupan bernegara, ya, sehingga sebuah negara itu tetap berada pada jalurnya. Nah, media itu punya peran di situ, punya peran yang sangat besar untuk bisa membuat demokrasi berjalan dengan sehat dan masyarakat semuanya bisa tercerahkan oleh informasi yang diberikan oleh media. Nah, ini prinsip membuat berita, sangat banyak sebenarnya prinsipnya, tapi saya mengutip ini saja yang paling penting, akurat, berimbang, verifikatif, ya, jadi bukan hoax, bukan kabar burung. Ya, seringkali sekarang di era media sosial itu seringkali banyak sekali hoax. Nah, media harusnya bisa menjernihkan mana hoax, mana fakta, mana yang memang bukan peristiwa, mana yang peristiwa. Media itu punya tanggung jawab yang besar untuk itu, ya, di tengah banjir informasi akibat media sosial saat ini. Dan yang terakhir, tidak bias atau opini. Jadi media itu harus memberitakan sesuatu itu apa adanya, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangin. Ya, jadi apa yang terjadi itulah yang diberitakan dan itu memang layak, penting buat masyarakat ketahui. Oke, itu teman-teman pertanyaan dan diskusi kita lanjutkan di forum Google Classroom ataupun di WhatsApp group ya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pengetahuan buat kita bersama ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.